Oke, makasih ya Mas Nugi udah sempatin waktu untuk ngobrol-ngobrol di sini. Sama-sama, Mas. Oke, jadi ceritanya kan kemarin ketika aku posting video yang Indonesia Dora Programmer, bukan lagi rame tuh. Terus aku dapat DM kan di Instagram kan, tunanetra. Beneran nih? Ada programmer ya tunanetra gitu kan? Kaget ya, Mas. Makanya aku penasaran, langsung aku balas kan, ngobrol-ngobrol yuk gitu. Jadi kayaknya bukan cuma aku yang penasaran nih Mas Nugi. Kayaknya banyak juga teman-teman yang kalau dengar programmer kok bisa ya jadi tunanetra kok bisa ya jadi programmer. Sementara itu kan banyak membaca gitu. Terus gimana nanganin bugs-nya gitu. Kita aja yang normal kadang-kadang kalau typo gimana gitu-gitu ya. Kita akan coba bahas itu nanti. Tapi sebelum ke sana mungkin kita coba bahas dulu deh. Mungkin sedikit perkenalan dari Mas Nugi. Silakan. Baik. Nih, makasih banget nih udah Mas Sastra udah mau ngasih kesempatan saya untuk curhat lah, katakanlah di sini. Saya itu salah satu staff programmer di Basnas. Sedikit tentang Basnas. Basnas itu lembaga pemerintahan non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam hal ini Kementerian Agama. Tuh. Oke. Udah berapa lama di sana, Mas? Baru 7 bulan, Mas. Mungkin kita sedikit bahas, mungkin kita mulai dari tunanetra dulu ya, atau disabilitas yang Mas Nugi alami sekarang ya. Oke. Itu memang dia bawaan lahir atau seperti apa itu? Ya, jadi penyakit saya ini penyakit keturunan, Mas. Dari bapak saya. Bapak saya juga mengalami hal yang sama. Penyakit itu namanya glaukoma. Gitu. Ini kebetulan penyakit yang progresif, yang lambat laun akan memburuk seiring berjalannya waktu. Jadi sebenarnya dari lahir sampai dewasa, sampai SMA itu, saya bisa melihat dengan normal. Bahkan sampai saya kuliah tahun kedua gitu, kebetulan saya kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta, teknik informatika ya. Nah, itu ketika masuk tahun kedua, tiba-tiba aja penglihatan saya mengurang drastis gitu. Bisa dikatakan sekitar 70% penglihatan saya hilang. Dari situ mulailah babak baru hidup saya lah, katakanlah ya, dimulai gitu. Karena pada saat itu sangat banyak yang berubah itu, Mas. Karena ya biasanya mandiri, bisa mengerjakan apapun sendiri. Nah, sekarang tiba-tiba nggak bisa. Ya biasa pergi kemana-mana, nyetir sendiri, sekarang nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, di sini depresi dong berarti ya pada saat itu ya? Banget. Itu apa ya, fase terendah hidup saya di situ sih, Mas. Di situ saya bisa sampai apa ya, mau keluar kamar aja nggak mau gitu. Jangan kan keluar rumah, keluar kamar aja nggak mau. Sampai apa ya, pokoknya menyendiri, putus asa. Ya nggak mau ngapa-ngapain lah, Mas, saat itu. Saya juga bingung masih mau ngelanjutin hidup apa enggak nih. Waduh, sampai di titik itu Mas. ya? Iya. Ternyata ya udah parah. Stres parah lah ya. Kalau pada saat itu dukungan dari keluarga, dari teman itu seperti apa? Syukurnya orang tua saya kan memang apa ya, banyak memiliki info tentang ini ya. Karena memang bapak saya juga beliau pensiunan guru di SLB. Nah, dia juga punya banyak pengetahuan tentang ini, jadi mereka tahu cara menghandle saya seperti apa saat itu. Nah, jadi saya sangat diberikan support dan arahan dari orang tua kalau bahwasanya ini masih ada yang bisa kamu lakukan loh, kamu bisa belajar banyak loh gitu, kamu bisa mulai hidup lagi. Jadi mereka itu sangat mendorong saya untuk belajar lagi.
Tapi tetap aja kan nggak gampang ya pada awalnya ya untuk menerima itu ya. Wah, nggak gampang sih Mas. Jadi berarti kan aku coba bayangin nih ya, yang dari sejak lahir, sejak anak-anak itu memang normal, tiba-tiba ada satu hari 70% tiba-tiba hilang penglihatan. Iya. Kemudian ya depresi dong ya kan. Iya. Nah, berarti ada berapa lama kira-kira prosesnya sampai Mas Nugi itu, oh oke, aku harus terima ini, ya aku bisa hidup dengan ini, aku bisa berdamai dengan ini gitu. Kira-kira prosesnya berapa lama itu? Sebenarnya cukup lama Mas. Tapi kalau saya bisa sampai waktu itu kalau nggak salah sampai 4 tahun Mas. Itu kan ada fase-fase rehab juga, ya? Rehabilitasi mental segala macam. Tapi sebenarnya itu masih boleh dibilang singkat Mas. Karena memang kalau tunanetra dewasa itu artinya tunanetra yang baru kena, tunanetranya itu udah gede gitu, bukan dari lahir. Itu rata-rata bisa sampai 6 tahun Mas. Karena ya itu tadi belum ada infonya, belum tahu gimana caranya, belajar di mana gitu kan. Iya, apalagi mungkin kalau dia ada keterbatasan informasi ya, katakanlah di daerah atau nggak ada keluarga yang memahami itu. Iya sih. Parah. Jadi, tapi pada saat itu berarti dengan terpaksa Mas Nugi juga harus keluar kan dari kuliah yang lagi berjalan kan? Mau nggak mau keluar sih Mas, karena memang pada saat itu dari sayanya pribadi juga belum bisa ngapa-ngapain setelah pasca penyakit ini. Kemudian dari sisi universitasnya juga mereka juga bingung gimana mau ngehandle mahasiswa tunanetra gitu. Bukannya mereka menolak ya, tapi mereka juga sebenarnya pada saat itu ya nggak punya kapasitas atau belum belajar lah soal hal itu mungkin ya. Oke. Tapi akhirnya dari sekian tahun itu, dari masa-masa kelam itulah kita bilang ya, masa depresi itu akhirnya kan Mas Nugi kan bisa bangkit. Iya. Jadi berarti itu bangkitnya setelah. Ya, jadi bapak saya memperkenalkan ke Yayasan Mitra Netra. Mitra Netra. Nah, di situ. Di sini kegiatannya apa aja? Ya, jadi yayasan ini saya di situ belajar menjadi tunanetra yang baik lah istilahnya. Jadi di situ saya bisa belajar baca braille, huruf braille. Kemudian belajar. Berarti di sana belajar full time tunanetra lah ya? Karena kan saya awalnya masih peralihan tuh, masih gitu lah. Iya. Oke. Belajar. Jadi semuanya diajari, belajar jalan, belajar baca braille. Braille itu kan huruf untuk tunanetra kan. Betul. Ya, yang diraba kan. Iya. Belajar dan belajar programming berarti di situ juga. Iya, belajar programming di situ juga. Oh. Tapi sebelumnya udah pernah ngulik kan sebelum ini? Nah, iya. Sebelum kena itu tadi. Sebelum kena itu memang dari kecil itu saya kan gamer banget, Mas. Hobi saya memang gaming. Hobinya memang di sana ya. Otomatis ngoprek komputer segala macam itu udah dari dulu sih. Nah, sekarang kita lihat nih dari proses belajar. Kan programming itu bagi kita yang normal aja, waduh. Itu kan apalagi di awal-awal ya. Nah, aku ngebayanginnya ya. Bahkan tadi aku sempat kayak pakai screen reader karena setauku kan teman-teman tunanetra itu aku pakai screen reader ya. Aku coba tutup mata terus aku pakai screen reader gitu di laptopku. Iya. Itu susahnya minta ampun gitu. Aku ngebayangin ini sekarang mouse-ku kursor kode di mana gitu. Ternyata susah gitu. Belum cerita programming loh. Ini masih cerita aku mau klik sesuatu gitu. Yeah. Nah, mungkin coba share ke kita deh Mas. Kita mau dengar tuh seperti apa tunanetra belajar programming. Oke. Jadi sebenarnya sebelum belajar programming ada persyaratan yang harus kita kuasai dulu, Mas. Pertama itu bisa ngetik 10 jari. Nah, ngetik 10 jari itu kan tanpa mata ya. Jadi kita harus hafal tata letak keyboard. Terus kita harus bisa menggunakan screen reader. Nah, screen reader ini cara mengoperasikannya kita
sama sekali nggak pakai mouse, Mas. Jadi jangan bayangkan ketika Mas pakai screen reader, wah ini cara mindahin mouse-nya gimana ya, mouse-nya letaknya di mana ya, itu salah, Mas. Ini memang nggak pakai sama mouse. sekali nggak pakai. Jadi operate-nya semua dari Iya. keyboard. Ya itu butuh latihan Oke. untuk familiar terhadap kombinasi-kombinasi keyboard, command-nya itu. Nah itu butuh latihan lah, cukup lama. Nah, Iya. jadi ketika saya masuk ke programming, saya harus kuasai itu dulu. Jadi bernavigasi dengan keyboard. Nah, saya contohkan misalnya saya pakai Visual Studio Code ya biasanya. Ketika saya ngetik kodenya di situ, nah apapun yang saya tekan di keyboard, dia langsung bacakan. Gitu. Misalnya CONST, cons gitu kan, itu dia per huruf dibacakan. Tuh. Begitu juga dengan dibacain ya. Ya. Tapi menarik tuh. Kayaknya kapan-kapan kita bisa buat pair programming deh. Boleh, Mas. Karena aku penasaran juga tuh, kita buat sesuatu kayak kita buat API atau Boleh, apa gitu kan. Oke lah, dari fasilitas ada yang memfasilitasi teman-teman tunanetra ke teknologi. Salah satunya screen reader tadi kan. Tapi kan tetap aja ya sulit ya. Maksudnya ada hal-hal yang memang kita yang bisa melihat, yang harus menilai, contohnya yang berbentuk visual, front end contohnya. Nah itu gimana tuh kalau ketemu hal seperti itu? Nah disinilah memang ada kita tidak bisa pungkiri memang ada limitasi fisik di sini ya. Jadi seperti ketika kita bikin halaman website gitu ya, kita tunanetra bisa saja membuat halaman website dengan ada paragrafnya, heading, terus ada table, button, link dan sebagainya. Mereka bisa, itu gampang. Yang mereka sampai saat ini masih kesulitan adalah ketika mereka disuruh untuk buat stylingnya. Stylingnya itu stylingnya itu contohnya gimana cara menggeser, misalnya ada div ini mau diletakin di pojok kiri atas kira-kira 20 pixel ke bawah. Nah itu masih sangat sulit untuk tunanetra itu memang karena memang itu kan itu butuh penglihatan. Itu butuh penglihatan untuk memvalidasinya. Tapi kalau misalnya sebatas membuat elemen HTML, kemudian calling API segala macam, apalagi urusannya dengan backend, itu kita nggak ada masalah sih. Gitu. Kalau backend aman-aman aja, hampir jarang kan ada visual ya. Kalaupun di visual mungkin kan di toolsnya. Iya, di toolsnya biasanya. Kalau di tools ada kira-kira masalah nggak? Ini lagi tools, bicara soal tools ini tunanetra emang harus sabar sih kalau programmer tunanetra tuh, karena gini Mas, kita bisa memakai tools apapun, apa aja kita bisa selama toolsnya itu aksesibel terhadap screen reader. Aksesibel di sini artinya screen reader bisa membaca teks yang ada di situ. Misalnya ada buttonnya ada labelnya misalnya join atau send. Nah itu ada labelnya dan screen reader bisa baca. Dan kita sebagai tunanetra bisa bernavigasi di tools itu dengan keyboard secara sepenuhnya. Gitu. Syaratnya itu accessibility. Nah sekarang tools developer yang biasa kita pakai tapi sebenarnya nggak nyaman untuk tunanetra itu apa? Nah ini ada nih satu tools yang semua orang pakai, terutama back-end, ya front-end juga sih. Itu namanya Postman, Mas. Pasti Mas udah denger ya. Iya. Front-end, back-end ya pakai juga itu kan. Itu kan untuk ngetes ya Mas ya. Dan itu sudah menjadi tools yang de facto-nya lah untuk testing API. Nah sayangnya ini tidak accessible
Padahal layoutnya sederhana sekali, seperti website dengan form gitu kan, sangat sederhana, tapi sayangnya tidak aksesibel. Dan ini sebenarnya udah bertahun-tahun, dari tahun 2016 kalau nggak salah, protes itu sudah banyak dilayangkan oleh komunitas tunanetra, programmer tunanetra juga ke GitHub-nya dia. Tapi sampai saat ini ya belum ada belum ada perbaikan lah. Memang iya sih, Postman itu kan cukup common lah. Jadi itu biasanya kayak orang pasti mungkin startnya dari sana dulu, setelah itu mungkin dia baru explore tools-tools yang lain kan. Nah kalau sekarang Mas Dugi pakai apa dong? Iya, jadi kalau misalnya ada masalah tentang tools yang nggak aksesibel itu, mau nggak mau kita harus cari alternatif, Mas. Nah kalau Postman ini spesifiknya, saya kan pakai VS Code. Nah di situ ada extension namanya REST Client. Nah di situ kita bisa pakai REST Client. Pakai REST Client. Ya walaupun nggak fiturnya nggak sebanyak Postman sih, gitu ya. Nah tapi sebenarnya ada satu yang lebih penting dari itu sih, Mas. Bahkan ini terjadi sebelum kita masuk ke dunia programming gitu, sebelum kita masuk kerja gitu. Yaitu cari kerjanya sendiri, Mas, sebagai tunanetra di programmer. Oh iya, benar-benar. Karena itu juga menarik ya. Karena begini, aku bawakan ke diriku sendiri aja ya. Kalau ada katakanlah yang submit atau calon kandidat dia tunanetra, kayaknya beneran nih, bisa nggak sih? Karena aku belum dapat bayangan mungkin ya kan. Nah, kayaknya kita bisa bercerita dari situ deh. Mungkin bisa kita contohkan dari Mas Dugi dulu. Awalnya dapat job itu seperti apa? Gitu. Gini, saya dapat bekal kan dari Yayasan Mitra Netra, belajar programming. Waktu itu spesifiknya JS, Node.js, Java. Nah, waktu itu saya juga ngembangin portofolio juga. Ada beberapa project yang saya buat. Kemudian saya juga ikut sertifikasi ya kecil-kecilan lah di salah satu penyedia sertifikat di Indonesia. Boleh disebut nggak ya? Silakan, saya nggak apa-apa. Oh ya, di decoding.com. Decoding, oke. Nah itu kemudian mulailah saya cari-cari kerja. Kebetulan instruktur atau mentor saya di Mitra Netra itu, beliau itu adalah mantan user experience development di Grab Singapura. Kemudian dia juga aktif di Kemenparekraf pada saat itu. Pokoknya dia orang hebat lah di dunia IT itu, bagus. Nah dia menyarankan saya mending kerja remote di remote. Adalah banyak website yang menyediakan kan saat itu. Tapi setelah saya lihat-lihat gitu ya, ternyata requirement-nya kok full stack semua. Oke. Pas saya lihat ada nih yang back end aja nih, title-nya back end. Tapi ketika saya minta job desk-nya, kok disuruh desain mobile app juga. Dia minta spek dewa ya kerjanya. Iya. Oke. Itu. Nah disitulah saya jadi lumayan berkecil hati sih pada saat itu. Kok nih back end gimana nih? Nggak ada nih yang cuman mau back end aja gitu yang nerima tunanetra gitu. Syukurnya ini sebenarnya biasa dari mentor saya juga sih. Sangat banyak beliau berjasa pada saya ya. Mentor saya namanya Mas Yudi. Mas Yudi, oke. Yudi lengkapnya apa? Yudi Utomo, oke. Beliau ini punya temen. Nah, temennya ini kebetulan bekerja di Basnas sebagai direktur IT, direktur inovasi dan teknologi informasi kalau di Basnas. Ini namanya Mas Ahmad Setio Adinugroho ya, direktur IT Basnas. Biasa dipanggil Pak Tio. Nah, saat itu Pak Tio itu memang sedang membutuhkan programmer banyak di Basnas. Karena ada ya digitalisasi lah gitu. Nah, dia
tanya nih ke Mas Yudi, mentor saya. Mhm. Kebetulan Mas Yudi ini kan memang dia punya sekolah coding, dan dia aktivis juga gitu. Makanya dia sering jadi referensi untuk calon yang cari-cari programmer gitulah, termasuk Dia Mas sering Tio kasih ini. rekomendasi gitu ya. Iya, Pak Tio ini tanya, Yud, ada stok programmer nggak nih? Lagi butuh nih. Gitu. Kemudian Mas Yudi ternyata merekomendasikan saya gitu. Dia bilang, ada nih programmer bagus, tapi tunanetra. Nah, respon Pak Tio sama persis kayak Mas Astra tadi. Iya. Tunanetra emang bisa gitu. Iya. Iya. Gitu. Nah, dari situ Mas Yudi bilang, ya nggak bisa kok, prospekin aja gitu. Terus kalau mau hadir di kelas pelatihan di Mitra Netra gitu. Karena kan pada saat itu saya juga masih aktif training di situ ya. Iya. Hadir aja dulu, kamu bisa Lihat-lihat dulu deh gitu ya. Lihat-lihat dulu deh nih gimana gitu kan. Oke. Kemudian ya singkat ceritanya Pak Tio amazed, dan amazed dalam arti wah ternyata bisa ya tunanetra mengoperasi. Jangan kan programmer, mengoperasikan komputer ternyata bisa nih. Iya. Apalagi programming gitu kan. Nah, tapi tidak cuma sampai situ sih proses meyakinkan Pak Tio itu. Wow. Jadi sebenarnya ada, setelah itu saya dipanggil secara tidak resmi ya, non official, ngobrol-ngobrol sama Pak Tio. Nah di situ Pak Tio banyak tanya tentang cara saya mengoperasikan komputer, gimana cara programming, terus teknologi apa yang saya kuasai gitu kan. Kemudian saya juga tunjukkan di situ portofolio yang sudah saya buat. Nah disitulah agak melenceng sedikit sini ya. Portofolio itu emang penting banget sih di situ untuk meyakinkan calon user kita. Karena saya kurang yakin kalau saya nggak punya portofolio itu, kayaknya dia juga masih ngambang-ngambang sebenarnya bisa apa enggak gitu. Oh jelas itu sangat banyak mendukung sih ya, sebagai bukti hasil kerja kita kan. Betul. Setuju. Dan sudah sampai mana keahlian dia di sini, bisa diukur dari itu. Gitu. Nah, ya singkat cerita beliau syukurnya mau percaya dan memberikan kepercayaan untuk saya bekerja di situ. Oke. Karena ini sangat sulit sebenarnya Mas, kalau misalnya tidak ada orang yang merekomendasikan, kemudian kita tiba-tiba datang aja ke perusahaan, ya seperti yang Mas bilang tadi lah, a priori dan stereotip itu masih memang sangat kental gitu di Indonesia. Nah mungkin juga karena kita juga kurang edukasi ya. Mungkin nggak niat kita mendiskriminasi, tapi kadang justru karena merasa, contoh ya, kalau anggap aja Mas Nugi nih mau join ke kita gitu kan, mungkin karena aku merasa nggak mampu, gimana nanti aku bekerja dengan dia gitu, karena mungkin sejauh ini aku belum punya background, entah berteman atau punya keluarga, jadinya mungkin ke sana pemikirannya gitu kan. Padahal betul, Mas. Aku pikir sebenarnya bisa-bisa aja kayak gitu. Betul, Mas. Mereka juga udah belajar hal sehari-hari, mereka juga bisa lakuin hal yang kita lakuin sehari-hari. Sebenarnya aku pernah ngobrol sekali dulu ya, aku ada lihat tunanetra, dia ini kebetulan kita lagi di warung-warung gitu loh, dia datang gitu beli sesuatu, duduk-duduk. Jadi aku penasaran dong, bagaimana kalian makan, contohnya kan kita kadang yang punya lengkap nih makan aja salah kan, tak kemana gitu. Iya. Maksudnya hal-hal konyol itu aku tanyain semua gitu. Dan dia dengan senang hati menjelaskan, oh kami bisa semua. Jadi satu hal yang kuingat dulu ya, mereka kan di asrama ya. Di asrama kan bajunya, seragamnya sama, ya kan? Dan mereka kan
mengurus diri sendiri, bukan ada satu yang ngisiin gitu kan. Itu dari sekian ratus, mereka jumlahnya mungkin dari ratusan, nggak ada yang tertukar pakaiannya. Waduh, kayaknya kita aja bakalan ketukar tuh. Kalian sampai sedetail itu gitu kan. Dan banyak hal lah gitu. Tapi memang untuk yang programming aku rasa tetap bisa juga. Ini kan hanya masalah ada yang memfasilitasi kan. Karena dulu juga aku tanya gimana mereka nelpon. Handphone belum smartphone kayak sekarang ya, masih ya Nokia yang itu dulu kan. Ternyata ada fasilitasnya. Gimana cara mereka nelpon dan gimana cara lihat jam. Sampai harus tahu dong udah jam berapa nih gitu kan. Pokoknya aku banyak tanya. Yang aku ini ya, aku bayangkan kalau aku tutup mata bisa nggak gitu. Betul. Jadi aku rasa memang kita yang kita sebut normal, aku rasa perlu lebih banyak memperhatikan lah gitu. Coba maksudnya kita kasih kesempatan dulu, dia buktikan dulu, kita nggak usah kasih judge di awal dulu gitu. Mungkin kita nggak punya pengalaman di sini, tapi aku rasa teman kita yang tunanetra malah yang ngajarin kita. Dari pengalamanku tadi ya, justru aku malah belajar ke dia gitu. Dan ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol mungkin ada beberapa jam, aku lupa dia tunanetra. Karena kita udah nyaman. Aku jadi lupa dia tunanetra. Kita sempat jalan ke depan, sini bang gitu, dia datang. Lama-lama aku sadar, dia kan tunanetra kok. Tapi ya sudahlah gitu. Kira-kira maksudnya berarti ternyata ya normal-normal aja sebenarnya gitu. Betul. menarik. Ini menarik sekali mas. Memang jangankan di Indonesia, di negara lain pun masih suka seperti itu ya mas ya. Jadi saya sama sekali tidak menyalahkan atau protes gitu ya kalau wah kamu nih harusnya bisa tahu tunanetra itu bisa gini bisa gitu. Enggak mas, ini memang reaksi yang sangat wajar yang di ini karena memang itu tadi belum ada awareness, belum tahu kondisi saat ini seperti apa gitu ya. Nah makanya ini sangat penting untuk ya channel-channel seperti Mas Sastra ini untuk bisa menyuarakan ini sih mas, biar orang banyak yang tahu gitu. Nah kemudian betul mas, sebenarnya seperti yang mas bilang tadi, wah saya sampai lupa kalau dia tunanetra. Nah itu berarti sebenarnya kan sebelum itu terjadi kan ada proses di mana Mas Sastra mau mengenal, mau menerima dan mau berusaha mengenali tunanetra itu, gitu kan? Nah, disitulah sebenarnya yang kami sebagai tunanetra gitu ya, sangat mengapresiasi kalau misalnya ada orang yang seperti itu, gitu. Dan kami sangat Nah itu jadi intinya mau aja kenal dulu aja, mau terbuka tanpa ada a priori dari awal gitu. Nah kalau sudah seperti itu, tinggal tugasnya si tunanetra itu sendiri untuk membuktikan apakah dia mampu atau tidak gitu. Jadi kita tidak meminta tidak meminta keringanan. Misalnya seperti saya di Basnas, saya tidak meminta kalau misalnya saya maunya saya nggak bisa kurangi ini dong gitu. Saya kan tunanetra gitu contohnya. Nah itu saya sangat tidak setuju. Walaupun sebenarnya ada juga sih beberapa yang seperti itu ya. Tapi ya itu tergantung personalitinya juga. Jadi saya sangat tidak setuju itu. Yang perlu dipahami adalah memang seperti tadi ada beberapa hal yang harus diakomodasikan, seperti reasonable accommodation itu memang ada aturannya di tenaga kerjaan juga untuk penyandang disabilitas pada umumnya. Nah itu bisa kita negoin, misalnya saya tadi tuh nggak bisa CSS, nggak bisa validasi tampilan secara visual. Nah itu memang keterbatasannya sampai situ.
dan itu reasonable, masuk akal. Nah itu tinggal si penerima tinggal si penyedia pekerjaannya itu yang mau nggak menyediakan akomodasi yang layak ini. Tuh. Nah di situ sebenarnya. Selain akomodasi itu, apalagi kira-kira kalau itu kan teknis ya, maksudnya akomodasi entah peralatan atau kantor itu ada lagi nggak kira-kira yang biasa tunanetra butuhkan? Kalau yang biasa tunanetra butuhkan untuk laptop itu kita sama ya dengan masyarakat umumnya, laptop biasa. Yang bedain itu kita harus pakai install screen reader. Ada banyak macamnya, ada NVDA yang gratisan, ada JAWS yang berbayar. Itu sorry ya, screen reader sekarang masih robotik juga kan suaranya? Sebenarnya udah bagus mas, udah banyak yang bagus. Di Windows sendiri ada namanya Microsoft OneCore, itu text to speech yang bagus banget, udah kayak manusia asli. Tapi ya memang kalau misalnya tunanetra ya lebih suka pakai yang robotik karena memang lebih cepat. Gitu. Malah kita paling anti tuh yang soal robotik. Kok bisa? Gimana ceritanya tuh? Nah itu memang kan seperti ini mas, belajar screen reader itu memang tidak cepat gitu ya. Rata-rata bisa 6 bulanan hanya untuk belajar screen reader, berfamiliar dengan suara robotiknya, terus kecepatan pengucapannya gitu. Nah kalau mereka kami yang tunanetra ini sudah terbiasa dengan robotik, dengan suara karena robotik dari awal itu. belajarnya yang itu ya. Iya. Nah kenapa kami lebih suka yang robotik? Karena memang lebih ringan di resource komputernya gitu. Kalau yang lebih humanis gitu ya, lebih seperti manusia itu resource prosesornya lebih besar. Jadi ketika kita bernavigasi di komputer itu kan kita pengennya cepet gitu ya. Oh dia pengaruh juga ya? Pengaruh. Kembali ke pertanyaan yang tadi tuh, akomodasi selain hal teknis. Nah selain hal teknis, sebenarnya ini kembali lagi ke personalnya dan kondisi dia saat itu ya. Kalau saya sendiri di Basnas, saya diperbolehkan untuk kerja remote. Jadi dari rumah gitu. Terlepas dari situasi COVID ya, memang saya bisa kerja remote gitu. Nah itu tadi sebenarnya mau tanya juga, karena kita kan dari tadi bercerita tentang di tempat kerjaan teknis, kita belum bercerita tentang di lingkungan. Apakah kalau di laptop ada accessibility gitu kan? Aku nggak tahu nih kalau lingkungan, contohnya ya anggaplah seorang tunanetra mau berangkat kerja, dia harus naik MRT atau naik apa, harus naik lift, naik tangga. Seberapa accessible itu untuk tunanetra sekarang? Paling nggak di Mas sekarang di Depok ya? Iya Depok. Paling nggak di Depok dulu deh. Iya. Alhamdulillah syukurnya sekarang makin banyak peningkatan ya dalam hal aksesibilitas fasilitas umum, terutama di busway, di MRT itu sekarang sudah cukup oke mas. Kalau penyandang disabilitas khususnya tunanetra pakai fasilitas itu sendiri, itu bisa mas sekarang. Jadi sudah ada guiding block. Kalau mas pernah lihat ada jalur garis kuning yang ada di sekitar rel atau di trotoar gitu. Nah, itu berguna ya untuk tunanetra ya? Berguna sekali mas. Itu justru itu emang bisa dilihat. Nah kita diraba pakai kaki mas. Itu kan kalau mas perhatiin ada tonjolan-tonjolan tuh mas. Ada yang titik-titik, ada yang panjang-panjang. Nah itu tonjolan-tonjolan itu yang kita pakai untuk acuan kita. Baru tahu. Navigasi. Iya, gitu. Konsepnya karena bisa diraba pakai kaki lah ya. Kalau di kantor yang seperti apa yang ideal untuk tunanetra? Apa ya? Apa yang sebaiknya mereka
sebaiknya pikirkan, sebaiknya sediakan supaya tunanetra itu, teman-teman tunanetra nggak kesusahan lah gitu. Kalau kantor kita, kalau tunanetra itu sebenarnya nggak banyak ini ya Mas, halangan kalau dalam hal bernavigasi atau jalan-jalan di lingkungan kantor atau naik lift itu kan kita tidak terlalu terganggu. Beda halnya dengan penyandang disabilitas yang pakai kursi roda gitu ya. Iya. Nah kalau itu kita nggak terlalu gimana. Yang penting itu kalau programmer ya, yang penting kita dibebaskan dalam memilih tools, karena balik lagi tools yang biasa orang pakai belum tentu kita bisa karena tidak aksesibel. Oke. Terus sama juga operating system. Nah ini menarik juga nih. Sebenarnya di tempat saya kerja itu programmernya diharuskan pakai Linux gitu ya. Nah tapi walaupun sebenarnya Linux itu sudah aksesibel Mas, tapi ketika kita input sesuatu di keyboard, misalnya ngetik sesuatu, itu masih ada delay sepersekian detik antara kita ngetik dengan outputnya gitu. Jadi itu membuat kita mengoperasikan Linux itu agak sluggish gitu, lamban gitu. Beda halnya dengan kita menggunakan Windows. Kalau Windows kita nggak ada masalah. Nah di situ juga saya pikir harus dipertimbangkan untuk bisa membebaskan karyawan untuk memilih pakai Windows atau Linux. Oke. Tapi kalau sekarang kan sudah ada namanya Windows Subsystem for Linux gitu ya. Jadi Windows merunning Linux di dalam Windows-nya langsung. Nah itu jadi alternatif juga. Dari ketiga OS itu, Windows, Linux sama Mac atau OS X, mana yang lebih advance atau mana yang lebih nyaman screen readernya untuk teman-teman tunanetra? Kalau dari segi screen reader, Windows dan OS X itu udah bagus Mas. Oh, Linux yang agak ini ya terlambat ya? Iya, karena memang screen reader Linux itu dia memang maintainernya juga kurang aktif juga gitu, jadi jarang di develop. Jadi perusahaan dalam hal ini khususnya pimpinan kita langsung ya, orang yang bekerja di atas kita harus bisa memberikan instruksi atau briefing dengan menyesuaikan kondisi kita sebagai tunanetra. Artinya, misalnya manajer saya itu harus bisa menjelaskan apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita buat, apa yang harus ada di situ, fitur-fiturnya, dengan deskriptif, Mas. Jadi intinya dia harus menjelaskan dengan arahan-arahan yang jelas. Kayak misalnya, kalau misalnya Mas Rastra misalnya lagi mau nge-briefing bawahannya gitu ya. Ini kamu ngerjain ini tampilannya begini sambil menunjukkan screenshot. Oh iya. Bisa gitu kan. Maksudnya. Nah, ini kamu tinggal masukin ini ke sini. Nah, bahasa ini ke sini, itu ke situ. Nah, itu sangat tidak aksesibel, Mas. Setuju. Ini ke sini. Ini sangat... Yang mana ini? Ini mana maksudnya? Tapi kalian gimana cara baca flowchart? Kan kadang-kadang kita buat sistem desain atau merancang sesuatu, kita kan presentnya kadang-kadang pakai diagram gitu. Nah, itulah. Kalau misalnya lucid chart, flowchartnya itu aksesibel, kita nggak masalah, kita bisa baca sendiri. Tapi kalau misalnya tidak, ya mau nggak mau, pertama cari alternatif, kedua, ya si manajernya harus menjelaskan secara deskriptif seperti tadi. Jadi kamu di halaman utama ada tabel 4 kolom, namanya seperti ini, isinya seperti ini, kemudian di bawahnya ada navigation bar misalnya, isinya seperti ini. Nah itu harus dijelasin, Mas. Ya, itu bagus sih dimensionnya. Jadinya kan kita bisa belajar nih, siapa tahu suatu saat kita punya teman atau tim juga dari tunanetra, kita harus menyesuaikan cara berkomunikasi itu kan. Syukurnya Basnas dan dalam hal ini spesifiknya Pak Tio ini sudah sangat paham tentang hal ini dan beliau sangat mengakomodir kebutuhan saya sih di sini. Jadi ini sangat perlu diapresiasi juga sih. Sip.
Oke, jadi gini, Mas Nugi. Kalau aku punya teman, punya keluarga gitu ya, dia kebetulan tunanetra. Terus ya mungkin aku pengen dong jadi programmer gitu. Sementara mungkin aku nggak punya kapabilitas di sana gitu kan. Kira-kira gimana solusinya Mas Nugi? Nah, ini sekarang ini gampang ya. Di Yayasan Mitra Netra, tempat saya belajar juga, itu sekarang udah ada kelas untuk programming, kelas untuk komputer dasar, Office dan lain sebagainya itu udah bisa, dan saat ini dia bisa online, Mas. Jadi via Zoom, via Google Meet itu bisa sekarang karena COVID ini. Nah, mereka juga buka pendaftaran di situ. Cek aja kalau misalnya mau tahu lebih jauh, bisa ke Yayasan Mitra Netra. Ada websitenya. Oke Mas Nugi, sekali lagi terima kasih banyak ya udah sempatin waktu, udah ngobrol banyak hal. Dan kayaknya ya, aku pengen nih kapan-kapan kita live streaming, kita coding bareng. Gimana tuh? Wah, itu tantangan juga tuh Mas. Boleh. Keren kayaknya tuh ya kan? Nanti kita atur waktu deh, atur. mungkin habis lebaran atau apa, Iya. kita atur deh waktu yang nyaman untuk ya kita spend time untuk hacking sesuatu gitu, tak buat resep atau apalah ya kan? Biar orang lebih percaya ya. Oke, mungkin ada sesuatu yang mau ini mungkin ke teman-teman sebelum kita tutup. Mungkin ada pesan atau apa gitu. Silakan kalau ada. Pesannya mungkin untuk pemberi kerja, mungkin saat ini tuh teknologi itu udah banyak membantu kok, khususnya di tunanetra. Jadi kalau misalnya ada yang apply tunanetra, jangan langsung ditolak ya. Siap. Kasih kesempatan dulu lah gitu kan. Oke. Thank you. Itu Sekali lagi thank you ya Mas Nugi ya. Kita tutup ya. Sehat-sehat, sukses di karirnya. Bye-bye. Makasih Mas, sama-sama nih kesempatannya. Siap.